Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Abi dan Umi, insya Allah hari ini kita mulai pembahasan di halaman 172 subbab kezaliman terhadap orang banyak. Kezaliman terhadap orang banyak. Sebenarnya apapun muamalah yang melanggar syariat pasti akan berdampak kezaliman terhadap masyarakat banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi pembahasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kezaliman dalam muamalat yang berdampak langsung terhadap masyarakat banyak. Berikut ini beberapa bentuk muamalat yang menzolimi orang banyak. Pertama adalah ghish. Yang dimaksud dengan ghish adalah penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya atau ia menyembunyikan cacat barang. Jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya, ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual. Dari definisi di atas jelas bahwa penjual menggunakan ghish untuk meraup untung yang lebih besar dari harga biasa dengan cara berbohong, seperti penjual mobil bekas memoles sedemikian rupa mobilnya sehingga pembeli tidak menyangka bahwa mobil itu bekas tabrakan, atau penjual diam tidak mengungkapkan cacat yang terdapat pada mobilnya, atau mobilnya memang dalam keadaan bagus akan tetapi dijual dengan harga jauh melebihi harga pasar karena pembeli tidak tahu harga dan tidak pandai menawar. Dan bentuk lain dari ghish adalah mengurangi timbangan dan takaran dengan tujuan ia mendapat keuntungan dari selisih barang yang ditimbang dengan benar. Ya. Nabi SAW masuk ke pasar kota Madinah dan kemudian beliau SAW masukkan tangannya ke dalam onggokan gandum yang dijual oleh pedagang, dan tangan beliau mendapati basah di dalam onggokan tersebut. Lalu beliau mengatakan dengan maksud mencela perlakuan si tukang gandum, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Apa ini yang kau lakukan wahai penjual gandum? Lalu si penjual mengatakan alasannya, "Asabathu sama'u ya Rasulullah." Hujan turun kemarin dan saya tidak sempat menyelamatkan barang dagangan saya sehingga basah. Saya jadikan yang di dalam basah, yang di luar kering. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara untuk tetap menjual dan tetap halal ketika ada musibah seperti ini. Rasulullah mengatakan, "Afala ja'altahu fawqahu hatta yarahu an-nas?" Kenapa engkau tidak tampakkan yang basah sampai orang melihatnya, sehingga dengan demikian mereka pun akan membeli dengan harga yang disepakati tentunya. Maka ini kaidah di dalam hidup kita. Suatu musibah jangan kita tutup dengan musibah yang baru. Tadi hujan membasahi gandum dagangannya, harusnya dijemur dulu, keringkan, atau kalau ingin tetap dijual juga dalam keadaan basah, tidak ada masalah. Jual dipisah
yang kering dengan yang basah, yang tidak kena hujan dengan yang kena hujan. Ya. Akan tetapi dengan cara perlakuan seperti tadi akan datang musibah yang kedua, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna, orang yang menipu kami tidak termasuk dari bagian kami. Ini musibah yang lebih berat. Andai barang dagangan Anda anggap satu karung, habis semuanya, lebih baik daripada Anda dikeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan orang beriman. Ya. Harusnya dicermatin seperti yang tadi, dipisahkan, dan bukan berarti tidak akan laku. Itu yang orang biasanya khawatir kalau dia beritahukan bahwa ini begini, khawatir gak ada yang beli. Tidak. Ya. Kemungkinan saja, apalagi bagi orang Arab, hujan adalah keberkahan, dan bagi semua makhluk hidup keberkahan. Siapa tahu ada yang beli, wah enak ini gandum sudah kena hujan, berkah ini gandum berkah. Ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan tidak laku, karena walau barang Anda bagus, Anda jual dengan harga murah, kalau Allah tidak melariskan dagangan Anda, juga tidak laris. Apa yang Anda khawatirkan? Ya, seperti itu. Lanjut. Subab berikutnya, pedagang muslim wajib jujur, tidak boleh curang. Seorang pedagang muslim dapat meraih derajat yang tinggi bersama para nabi di akhirat kelak dan mendapat keberkahan hidup di dunia dalam hartanya. Ia dapat meraihnya melalui profesinya sebagai pedagang. Hal itu dicapainya dengan bersikap jujur, tidak menaikkan harga terlalu tinggi, dan tidak menyembunyikan cacat barang yang ia ketahui kepada calon pembeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata derajat hadis ini hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang, niscaya akad jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang, niscaya dihapus keberkahannya dari akad jual beli mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, subhanallah, orang berdagang mencari dunia, tetapi kalau dia berdagang mengikuti syariat Allah Jalla fi'ula, Allah berikan tempat dia nanti bersama orang yang mati syahid. Subhanallah. Nikmat besar dari Allah Jalla fi'ula bagi orang-orang yang berdagang yang jujur dan menjelaskan cacat barangnya, posisinya bersama para nabi. Ini karena keberadaan mereka dalam umat sangat penting. Bila tataran para pedagang ini adalah para pedagang yang curang, suka berbohong, yang akan terjadi apa? Orang-orang, para konsumen mendapatkan kerugian dalam hidupnya, dan para pedagang ini tidak bertransaksi dengan satu dua manusia, puluhan, ratusan, bahkan ribuan manusia. Bila dia melakukan hal tersebut, yaitu melakukan kebaikan dengan cara jujur, posisinya sama dengan orang-orang yang mati syahid. Dia mengorbankan nyawanya
berlumuran darah badannya untuk menyelamatkan banyak manusia agar hidup menjadi tenang dan tentram, tidak dikuasai oleh orang-orang yang zalim dan kafir. Maka ini suatu hal yang sangat mulia bagi profesi pedagang. Kemudian dia bertransaksi dengan jujur dan benar dan amanah, Allah akan berkahi hartanya sehingga bermanfaat bagi dia di dunia dan di akhirat. Seperti yang kita lihat contoh para sahabat Nabi SAW, 10 sahabat Nabi ini dijamin masuk surga. Umumnya mereka adalah para pedagang. Abu Bakar pedagang, Umar pedagang profesinya, Utsman pedagang, Ali pedagang, Abdurrahman bin Auf pedagang, Sa'ad bin Abi Waqqas juga pedagang. Ini yang mengantarkan mereka hartanya untuk dapat membela dan menegakkan, memperjuangkan agama Allah Jalla fi'ula. Adapun harta yang didapatkan dengan cara culas dan menipu kaum muslimin, dia hanya akan habis untuk bermaksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Lanjut. Dan sebaliknya, pedagang yang penipu, curang dan tidak jujur akan berada dalam kehancuran di dunia dan akhirat. Di dunia, Allah telah tunjukkan azabnya kepada penduduk kota Madian umat Nabi Syuaib yang dikenal curang dan penipu dalam jual beli, mengurangi timbangan dan takaran. Allah berfirman yang artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 85. Allah juga berfirman yang artinya, ketika Syuaib berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Surat Asy-Syu'ara ayat 177 sampai 183. Akibat kesyirikan yang mereka lakukan dan kecurangan mereka dalam berdagang, maka Allah timpakan kepada mereka berbagai macam azab. Azab bermula dari hawa panas, karena Allah menghentikan angin bertiup selama 7 hari. Saat itu air tidak berguna, begitu juga naungan dan berdiam di rumah. Karena sudah tidak tahan lagi, mereka meninggalkan rumah menuju padang pasir. Di tengah padang pasir mereka saksikan awan gelap, lalu mereka berkumpul dan bernaung di bawahnya bersama-sama. Ketika semua telah berkumpul di bawah awan, maka Allah lempari mereka dengan bunga api dan meteor. Kemudian Allah guncangkan bumi tempat mereka berpijak. Dalam waktu yang sama suara keras menggelegar memekakkan telinga mereka. Dan berbagai azab tersebut mereka pun meregang nyawa. Di akhirat orang-orang penduduk Madian umat Nabi Syuaib alaihissalam itu, Madian sebuah kota transit berada di antara selatan Jazirah Arab dengan utara Jazirah Arab. Yang bagian selatan
para pedagang dari Yaman, dari Mekah, dari Madinah, dan seterusnya, kalau ingin berdagang di musim dingin, mereka ke utara, ke Syam. Dan sebaliknya, di musim panas, orang Syam berdagang ke selatan, ke Yaman. Karena ketika musim panas, itu panasnya di utara tinggi sekali, sedangkan di selatan sedikit lebih normal. Dan sebaliknya, di antara itu daerah Madian. Madian sekitar 80 kilo di utara kota Madinah. Sekarang daerahnya dinamakan dengan Mantiqah Al-Ula. Dibuka sih untuk kunjungan. Ya, tapi tempat azabnya tidak boleh dikunjungi. Karena Rasulullah SAW setiap beliau melewati daerah azab tersebut, beliau berlindung kepada Allah dan mencepatkan gerak jalan untanya, kendaraannya. Khawatir beliau mendapatkan azab yang sama, walaupun itu azab sudah lama, beribu abad tahun yang lalu. Maka bila Anda menempati suatu daerah yang pernah turun azab di sana, di mana kalau di negara kita? Apa namanya di daerah Jawa Tengah itu yang gunung diangkat, Desa Legetang. Legetang. Jangan lewat sana. Kalau kendaraan Anda mesti melewati situ, buru-buru dengan menunjukkan ketakutan kepada Allah Jalla fi'ula. Khawatir Anda diturunkan azab seperti Allah mengazab mereka dan daerah-daerah lain. Ya. Begitu Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga itu daerah bagus. Madian itu di Mantiqatul Ula itu ada sumber air bersih, jernih karena keluar dari bebatuan. Sehingga dia adalah kota transit, dan di situ ada bukit yang dipahat oleh kaum Tsamud dan kaum Ad untuk mereka jadikan rumah. Jadi gedung rumah mereka bukit batu yang mereka pahat dan bagus. Kalau Anda lihat di video-video bagus. Udara di dalamnya tidak pengap. Sistem sirkulasi udaranya bagus, dan kalau di musim panas di dalamnya tidak panas, dan di musim dingin di dalamnya tidak dingin. Di dalam gunung batu ada beberapa, ya, dan itu sekarang Saudi Arabia menjadikan tempat wisata, ya. Tetapi jangan ke tempat turunnya azab. Turunnya azab di lapangan, karena hujan kota transit itu tentu kota perdagangan seperti Singapura, negara transit, ya. Itu menjadi kota yang hidup dari perdagangan orang dari utara ke selatan, orang selatan ke utara. Apa dosa yang mereka lakukan? Pertama, syirik. Bila orang telah melakukan syirik dan tidak takut kepada Allah Jalla fi'ula, apa aja mereka lakukan? Di antara dosa besar yang mereka lakukan, mereka memainkan timbangan dan meteran serta ukuran. Sekilo dibawa di rumah, nanti ditimbang lagi kurang 20 gram, kurang 30 gram. 1 liter dibawa ke rumah, diulang ukur ulang dengan literan,
kurang 100 mililiter, 50 mililiter dan seterusnya. Itu dosa mereka. Allah azab dengan menahan hujan turun. Hujan tidak kunjung turun. Air tetap ada, kan mereka memiliki ada sumber air, mata air yang mengalir. Mereka tetap mandi, tapi kalau hujan tidak turun dan hawa panas, itu mandi berapapun Anda keluar dari tempat mandi gerah lagi. Sehingga mereka berharap hujan turun. Lalu awan karena hampir berbulan-bulan hujan tidak turun, suatu ketika awan gelap. Mereka berharap itu hujan. Dan mereka bersama-sama keluar ke tanah lapang untuk menikmati hujan itu tersebut. Mereka mengatakan, "Hadza 'aridun mumtiruna." Ini awan akan menurunkan hujan, mengakhiri panasnya suhu daerah kita, kata mereka. Mereka keluar bersama-sama, yang turun adalah batu bola api menghunjam mereka. Di saat yang sama kemudian gempa terjadi di bawah mereka dan suara yang kencang. Wallahu a'lam, apakah suara dari meteornya atau suara dari belahan gempa buminya, suara yang kencang memekakkan telinga mereka. Azab Allah berikan dari setiap sudut, dari atas, dari bawah, kiri, kanan, depan dan belakang, dan semua mereka mati berkelimpangan di tengah lapang tersebut. Ya, seperti itu ya ikhwan. Dan ini tentu mengingatkan kita untuk tidak berani bermaksiat kepada Allah Jalla fi'ala. Allah memberi rahmat kepada umat ini dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, Allah tidak akan menurunkan azab yang menghancurkan semua kalian, berbeda dengan umat sebelumnya. Umat Nabi Nuh habis banjir. Jadi kaum umat Nabi Syuaib tempat dia berdakwah habis. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Selagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, masih hidup. Sekarang Rasulullah SAW sudah wafat. Apakah akan turun azab yang menghabiskan umat Islam? Ada yang kedua. Juga Allah tidak menurunkan azab yang merata menghabiskan semua umat selagi mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Jalla fi'ula. Maka perbanyaklah istighfar. Dosa kita itu pasti mengundang turunnya azab Allah Jalla fi'ula. Dan kita hapus dengan istighfar kepada Allah, sehingga efek dari dosa tersebut, terkadang dosanya bukan kita yang melakukan, orang lain. Terkadang bukan kita yang melakukan, tetapi kampung sebelah. Tapi kalau azab yang Allah turunkan, bukan hanya ke kampung sebelah saja, ya, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Kemudian jangan durhakai Allah Jalla fi'ula. Semua larangan Allah hentikan. Allah larang Anda menipu dan curang dalam berdagang, hentikan. Allah larang Anda berbuat riba,
hentikan. Wabillahi taufiq. Lanjut. Di akhirat, orang-orang yang curang dalam berdagang akan mendapat siksa yang pedih dan dimasukkan Allah ke dalam salah satu lembah di neraka jahanam. Allah berfirman yang artinya, wail bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3. Qurtubi berkata, kata wail dalam ayat di atas dapat berarti azab yang pedih di akhirat, dan Ibnu Abbas berkata wail berarti salah satu lembah di neraka jahanam yang dialiri nanah para penghuni neraka. Ya, orang yang curang dalam timbangan berdagang, tempatnya di neraka, di dalam lembah yang dipenuhi dengan nanah para penghuni neraka. Ya, kalau daging kita luka bakar, ada keluar apa ya itu? Air, kemudian membusuk, bernanah. Dua-duanya baunya sama-sama menyengat. Ya, ini yang mengumpul menjadi sungai. Karena banyaknya penduduk neraka jahanam yang dibakar oleh Allah Jalla fi'ula, hasil bakaran tersebut diantaranya mengeluarkan air daging yang busuk dan yang menjadi lama menjadi nanah. Itu nama tempatnya itu wail. Disitulah tempat para pedagang yang curang dalam perdagangannya, yang sering mengurangi timbangannya, sering mengurangi literannya yang disediakan oleh Allah untuk mereka. Lanjut. Oleh karena itu, sebagian ahli fikih menempatkan ghish, penipuan, curang, dan tidak menjelaskan aib barang dalam deretan dosa besar dengan alasan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Oleh karena besarnya dosa yang mengancam pedagang yang tidak jujur, para ahli fikih mengatakan wajib hukumnya menjelaskan hakikat barang tanpa menutup-nutupi cacat kepada calon pembeli. Nabi SAW bersabda yang artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal ia menjual suatu barang yang terdapat cacat kepada saudaranya, melainkan ia jelaskan cacatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis di atas, Nabi SAW juga menjelaskan bahwa menjelaskan aib barang merupakan konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan seagama Islam. Maka sangat layak bagi Nabi SAW untuk tidak memasukkan para pedagang yang berbuat curang ke dalam kelompok saudara se-Islam. Beliau SAW bersabda yang artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melewati seonggok tepung gandum yang dijual. Lalu beliau masukkan tangannya ke dalam onggokan tersebut, ternyata bagian dalamnya basah. Beliau bertanya, apa ini hai penjual tepung? Ia menjawab, terkena hujan wahai Rasulullah. Lalu beliau bersabda, mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas sehingga orang dapat melihatnya? Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Itu yang kita katakan. Anda mendapat musibah, kendaraan Anda rusak, ditabrak dari belakang, rumah Anda posisinya sudah mulai tidak baik, sudah ribut kiri kanan, ya. Itu musibah. Ketika Anda ingin melepasnya, ingin menjualnya, atau ada barang dagangan Anda yang rusak, ketika Anda ingin menjualnya, sebutkan cacat aibnya. Kalau ada orang yang beli, alhamdulillah. Tentu dia beli di harga lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah. Ya. Apakah dengan demikian menjadi rugi Anda?
Iya rugi, kan rugi itu. Harusnya dijual dengan harga 100.000, karena cacat menjadi harganya 90.000, rugi 10.000. Tapi ya akhi, rugi 10.000 ini, kalau Anda seorang pedagang, Anda akan dikenal oleh orang-orang sebagai pedagang yang jujur. Ketika Anda sudah dikenal sebagai situ tuh belanja tuh, situ tuh belanja tuh, iklan gratis dari ibu-ibu. Kalau Anda pedagang kebutuhan ibu-ibu, sayur, mayur dan segala macam. Itu abang itu bagus tuh. Dia pisahin barang yang bagus dengan barang yang jelek. Anda catering atau punya kuliner, gorengan yang pagi, yang siang, yang sore Anda pisahkan. Kalau lauk yang serasanya ini sudah tidak layak, Anda pisahkan. Anda jual juga, cuma dipisahkan. Kalau orang nanya, ini apa bang? Ini apa bu? Itu yang pak gorengan pagi. Ini gorengan yang baru setengah jam yang lalu. Ini goreng ayam kemarin yang gak laku. Oh, dijual juga? Iya. Berapa? Kalau yang gorengan baru, ini ayam goreng yang baru, ini harganya berapa harga? 12.000, udah kasih 15.000. Yang ini yang kemarin itu 7.000. Kira-kira dia beli yang mana? Hah? Gorengan hari ini apa yang kemarin? 7.000 kan ya? Ya beda-beda orang. Ada orang yang pengen 7.000 silahkan. Ada orang yang ingin yang segar dia beli, ya, sehingga dia merasa puas, dan kepuasannya pasti dia akan berikan testimoni. Kalau Anda punya IG, Instagram, Facebook, pasti testimoninya bagus semuanya. Dan itu mengundang orang. Padahal niat Anda bertakwa kepada Allah. Ya. Orang-orang yang tidak mengerti Allah, itu menjadi trik dagang mereka. Anda lihat para pedagang kafir. Chinese dan lain-lainnya. Itu mereka umumnya lebih jujur dari pedagang muslim. Padahal itu mereka lakukan untuk trik dagang. Anda sebagai muslim melakukan hal yang sama karena Allah memerintahkan Anda. Rasulullah menjanjikan tempat yang mulia kepada Anda, dan Rasulullah memastikan keberkahan harta perdagangan Anda. Anda hanya bukan untung materi, tapi keberkahan dan tempat mulia yang Allah sediakan untuk Anda jauh lebih mahal dan berharga daripada materi. Maka sebaliknya, seorang pedagang muslim yang tidak jujur, dia akan rugi dua-duanya. Ya, memang dalam kasus tadi, kalau dia juga tidak dia pisahkan mana yang bagus dan mana yang tidak, dia nggak jadi rugi. Tetapi setelah itu pembeli akan menjadi jera untuk belanja. Ada salah satu tempat kuliner, tapi saya nggak mau nyebutin tempatnya. Suatu ketika saya belanja, kemudian saya belanja makanan jadi lauk, kemudian dia mengatakan, Ustaz, Pak, dia berkata, Ustaz, Pak, jangan yang itu Pak, kata dia, yang itu agak keras, saya salah beli daging kemarin, sehingga hasil jadinya agak keras. Ya, saya tetap beli dan dia kasih murah harganya. Tapi bagi saya bukan harganya murah. Ini menjadi suatu trust, kepercayaan.
orang membangun kepercayaan itu dengan harga mahal. Anda pedagang muslim menjaga kepercayaan ini, mendapatkan kepercayaan ini dengan taat kepada Allah Jalla fi'ula. Maka ini sebuah keuntungan di dunia dan di akhirat. Fadhol, kita masuk rinciannya. Belum mendapat lanjut. Oleh sebab itu maka pedagang muslim yang seorang pedagang muslim yang baik tidak akan melakukan penipuan dalam perniagaannya, dan bila terlanjur melakukannya ia segera bertaubat membersihkan hartanya. Abu Sa'id Al-Khodimi, ulama mazhab Hanafi, wafat tahun 1156 Hijriah, meriwayatkan bahwa Imam Abu Hanifah mengirim 70 helai kain melalui Al-Bishr untuk dijual di Mesir, dan beliau menulis surat kepadanya bahwa kain yang telah diberi tanda terdapat cacat, serta memintanya untuk menjelaskan cacat tersebut kepada calon pembeli. Setelah kembali ke Irak, Al-Bishr menyerahkan uang hasil penjualan kepada Abu Hanifah sebanyak 3.000 keping uang dinar atau kurang lebih sekitar 12,75 kg emas, dengan asumsi 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Lalu Abu Hanifah menanyakan kepada Al-Bishr, apakah satu kain yang cacat? Ia jelaskan cacatnya kepada pembeli saat dijual. Al-Bishr menjawab, aku lupa. Syahdan, sang imam, berdiri lalu mensedekahkan seluruh hasil penjualan 70 helai kain. Ya. 12,75 kilogram. Berapa rupiahnya itu? Emas sekarang 1,4. Berapa miliar? Ada 50 miliar. Mahal banget kain di masa dulu ya. Iya, kain dulu dipintal lah, bukan dengan pabrikan. Ya. Subhanallah. Beliau biasa nitip barang dagangan karena beliau sibuk mengajar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga seorang pedagang. Ini Abu Hanifah, ulama besar dan pedagang. Majelisnya hidup, dagangannya lancar. Gimana ceritanya? Tajir besar beliau. Ketika muridnya Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani ini di waktu baligh, artinya paling umur SMP, datang ke majelis Imam Ahmad, duduk ngaji di majelis Imam Ahmad. Seminggu setelah itu tidak kelihatan. Maka Imam Ahmad menanyakan kemana beliau. Kemudian beberapa waktu setelah itu dia datang dan mengatakan kepada gurunya bahwa orang tua aku nyuruh aku berdagang untuk membiayai kehidupan ayah dan ibu dan adik-adikku. Kata Imam Abu Hanifah, berapa hasil dagangmu setiap hari? Dia mengatakan 3 dinar atau mirip seperti itu. Maka beliau mengatakan, kau datanglah ke majlisku, maaf 3 dirham ya. 3 dirham itu 0,3 dinar. Datanglah engkau ke majlisku, setiap hari engkau datang, aku berikan uang 3 dirham. 0,3 dari dinar 4,25. 0,3-nya berapa itu? 1 gram lebih, 1 gram 1,5 juta setiap hari digaji oleh gurunya. Masya Allah, antum kalau seperti itu hadir terus lah.
digaji oleh gurunya. Dan subhanallah, ketika Imam Ahmad wafat, murid ini yang menggantikan. Dia ulama besar dan cerdas. Maka bila Anda melihat anak cerdas, anak tetangga cerdas, keponakan cerdas, atau tetangga anaknya cerdas dan kemampuan orang tuanya terbatas, sempit rezekinya diberikan oleh Allah, dan Anda berkelapangan, lakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah tadi. Karena nanti ketika dia menjadi orang yang alim, yang bermanfaat bagi manusia, setiap amal solehnya mengalir kepada Anda. Ini sedekah jariyah ya akhi. Anda membantu fakir miskin yang susah, berpahala besar di sisi Allah. Tapi Anda membantu fakir miskin, anaknya yang cerdas, lihat cerdas ya, cerdas dan mau belajar, ini menjadi amal jariyah yang tidak terputus pahalanya bagi Anda. Ya. Itu Imam Abu Hanifah, kehidupan beliau. Beliau tajir, pedagang besar, tapi tetap mengajar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara dagangnya? Titip ke teman, titip jual. Nanti kalau belinya gimana? Titip beli lagi ke tempat yang lain bisa dipercayai. Berarti dia mendapatkan pasif income, masya Allah. Ya, Allah hebat. Lanjut, akhi. Bentuk-bentuk gish. Gish bisa terjadi karena curang dalam harga. Barangnya tidak rusak hanya karena pembeli tidak mengerti harga dan tidak cakap menawar. Pembeli tertipu dengan harga yang jauh di atas harga pasar. Ini disebut oleh para ulama dengan bai mustarsil. Gish juga bisa terjadi karena kecurangan penjual dalam barang. Dengan cara menutupi cacat sehingga barang terjual dengan harga barang bagus. Gish ini disebut juga dengan kitmanul aib, atau dengan cara memoles atau merekayasa barang sehingga terjual dengan harga di atas yang semestinya. Gish ini disebut juga dengan tadlis al-mabi. Ya. Bagaimana bentuk curang? Ada beberapa bentuk. Bisa jadi dia jual ke orang-orang yang nggak ngerti harga pasar, dia jual, ya, kalau istilahnya apa? Apa istilahnya itu orang kalau ke puncak, ke tempat hiburan, makan Indomie biasa di mana-mana hanya 15.000, di situ kasih 150.000. Ketok. Ayo udah ketok harga namanya. Kalau saya punya istilah lain nanti antum ketawa. Pakai istilah antum udah ketok harga. Ini bagian dari ghish ya akhi. Ghish dalam harga. Ya. Tidak akan berkah walau dia dapat rupiah yang banyak. Bagaimana bentuk tidak akan berkahnya itu? Biasanya keluarganya lah, anaknya yang sakit, ada kendaraannya mogok melulu, dosa yang dibikin, manalah akan bahagia hidup. Ya, dosa yang besar, memakan harta dengan cara yang batil. Kemudian cuman Anda akan dapat orang sekali saja. Ya, memang untung 135.000. Ya, biasanya cuman 15.000, dia jual 150.000, untung 135.000. Setelah itu apalagi diviralkan oleh si korban, ya, wajah Anda ketika dilihat oleh tetangga, oleh semua orang, mual mereka lihatnya, muntah mereka lihatnya. Apalagi mau belanja, gak bakal. Tidak pun diviralkan, itu akan terjadi. Dan diviralkan,
itu konsekuensi dari dosa yang Anda lakukan. Maka jangan pernah bermaksiat kepada Allah Jalla fi'ula. Ada yang bentuknya dengan cacatnya yang ditutupi, dipoles sedemikian rupa. Ya, harganya harga normal. Maka kalau tadi selisih antara harga normal dengan tidak normal dalam kasus Indomie tadi, ketok tadi, itu 135.000-nya harta haram. Di akhirat pasti Anda bayarkan kepada orangnya dengan pahala Anda. Kalau pahala Anda sudah habis, sebesar itu dosanya akan ditimpakan kepada Anda. Selanjutnya, bai al-mustarsil atau pembeli yang lugu. Sebagian orang tidak cakap menawar harga barang. Berapapun harga yang diucapkan oleh penjual dibelinya karena dia tidak tahu harga pasar sebuah barang. Maka pada saat membeli sebuah barang, sering ia tertipu membeli di atas harga biasa. Jika pembeli tahu harga pasar namun rela dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan berbagai pertimbangan, maka hukum jual beli ini halal. Karena jual beli ini terjadi atas dasar kerelaan dua belah pihak walaupun harga yang disepakati di atas harga pasar. Mengingat Islam tidak membatasi persentase keuntungan yang boleh diambil oleh penjual. Ya, ini seperti dari tukang getok tadi, getok harga tadi. Kalau dia bilang dari awal, masuk Anda mau makan Indomie, ya, atau tertulis di situ 1 mangkok Indomie plus telur 150.000. Teh tawar panas 75.000. Kenapa Anda ketawa? Mau beli nggak, pergi, kan nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Dan dia duduk juga nongkrong. Anda lihatkan menunya, Pak, jangan lupa lihat harga sekalian ya. Kalau dia kaget, pergi, tidak ada masalah. Kalau dia mau duduk, alhamdulillah, mungkin dia ingin sambil lihat-lihat karena view-nya bagus di tempat Anda tadi, ya, itu tidak ada masalah. Jelas? Kalau dia marah, kok begini amat harganya? Pak, saya ini jualan ingin dapat untung yang gede. Ya. Iya, tapi kan nipu orang ini. Enggak, saya enggak nipu, Pak. Harganya jelas. Iya, tapi kemahalan. Iya, tapi kan harga saya jelas. Kalau Bapak kemahalan, terserah Bapak mau beli apa tidak. Ya, sama seperti Anda beli Indomie Cup yang sama 15.000, tapi ketika Anda lihat di ketinggian 1.000 kaki di atas permukaan bumi, dengan view Pulau Sumatera, Pulau Jawa kelihatan, ada awan dan seterusnya. Harganya berapa itu? 45.000 kan ya? Mau beli? Kalau nggak mau beli gak ada masalah. Kalau beli kan beda aja. Terpulang cerita, saya pernah makan mie cup ini dengan ketinggian 1.000 kaki dari permukaan bumi, dengan pemandangan Pulau Sumatera. Masya Allah. Iya, itu kan pengalaman khusus bagi Anda. Kan nggak ada orang yang getok kan ya. Dia bila tahu kan harganya. Kalau Anda mau, nggak ada masalah. Karena dalam Islam, Allah hanya mensyaratkan saling ridho. Bila Anda saling ridho, hukum asalnya boleh dengan tidak ada yang disembunyikan. Contoh kecil umpamanya, buku berapa harganya di atas 100.000 kan ya? Ya, umumnya di atas 100.000. Ada yang jual di bawah itu, alhamdulillah. Tapi umum 100.000. Tahu Anda, kalau di Saudi Arabia 700 halaman dengan hardcover itu paling harganya
berkisar 20 sampai 30 real. Berapa itu? 80.000. Mereka Saudi Arabia ada pohon yang bisa dibuat kertas apa tidak? Gak ada mereka. Pohon untuk duduk berteduh aja susah, apalagi buat kertas. Ini kertasnya dari Indonesia. Perusahaan kertas terbesar di dunia itu ada di Riau, namanya RAPP, Indopap, ya, bubuk kertas di dunia terbesar di situ pabriknya, karena masih banyak kayu hutan di Riau. Ya, tapi harga buku mahal di Indonesia daripada di Arab. Ya tidak ada masalah. Kalau Anda mau pergi beli ke Arab, kan murah jadinya kan ya. Ya. Anda lihat saya menerjemahkan kitab Riyadhus Shalihin di Saudi Arabia dulu, dicetak oleh percetakan Darussalam di Kota Riyadh. Eksklusif, cetaknya sangat bagus, covernya, isinya, kertasnya bagus. Itu dijual hanya 2 jilid, sekitar berbahasa Indonesia. Dijual kalau Anda di toko-toko buku di Mekah, Madinah banyak yang jual. Itu sekitar 50 rialan 2 jilid itu. Ini cuma 1 jilid. Ada sejarah Mekah bergambar. Gambarnya berwarna dan kertasnya bukan kertas seperti ini. Kertas yang mengkilap, agak tebal mengkilap. Apa nama jenis kertasnya itu? Kayak kertas foto itu. Nah, itu nggak sampai 40 real. Sejarah Mekah 1, sejarah Madinah 1, berbahasa Indonesia. Murah. Ya. Maka kalau Anda belanja buku, jangan di Indonesia, di Arab aja. Ya. Begitu ya ikhwan. Itu harga Allah yang menentukan. Kalau di Indonesia kita jual murah, tidak ada orang beli bukunya. Buku jelek itu murah. Saya dulu ingin menjual ini murah, kata para pemilik toko buku, Ustaz, kalau antum jual murah, tidak ada orang mau bantu jualin, antum gendong sendiri aja jual ke orang, karena mereka nggak dapat distribusi di Indonesia terlalu panjang. Kalau di Arab Saudi distribusinya pendek, dari percetakan langsung ke toko buku. Kalau kita dari percetakan, agen distributor, dari distributor, agen tunggal lagi, agen apa lagi, agen kampung, itu semuanya ngambil fee semuanya. Makanya harganya mahal. Ya, maka harga tidak ada ketentuan dalam syariat Islam harus sekian, berapa laba pun tidak ada. Yang ada ketentuan tidak boleh menipu dalam harga. Bagaimana dia nggak menipu? Kembali kepada harga normal. Harga normal di tempat umumnya tadi mie cup 15.000 paling 20.000. Ya. Itu harga normal. Ketika tadi Anda di tempat tadi dia buat harga tidak normal 150.000, itu menjadi tidak boleh. Jadi tertipu si pembeli. Itu yang kena getok mie tadi di puncak tadi itu, dia tetap bayar, tapi rasa hatinya gimana? Itu buktinya dia viralkan karena itu rasa hatinya dia. Agar semua orang nggak belanja lagi. Itulah rasa hatinya. Kan merasa tertipu dia. Tapi kalau Anda beritahukan dari awal,
dia tidak tertipu dan dia ingin beli, alhamdulillah, rezeki Anda. Ya. Dan dalam syariat tidak ada ketentuan harga harus sekian, tidak ada. Salah seorang ulama mengatakan kepada menasihati Harun ar-Rasyid, Al-Rashid khilafah Bani Abbasiyah, menguasai jazirah Arab sampai Afrika, ke timur sampai sudah ke Cina, kemudian ke barat sampai Andalus, Spanyol. Itu kuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid di waktu itu. Seorang para ulama menasihatinya, wahai Khalifah, kalau engkau dalam keadaan haus, akan mati, kalau nggak dapat minum. Lalu ada orang menjual air kepadamu, 1 gelas air dengan harga setengah kerajaan, kekuasaan. Apakah kau jual? Jawabannya apa? Iyalah, daripada mati. Yang punya air udah mati aja kamu, kata dia. Pasti dia jual, dia beli air itu. Lalu kata ulama ini, kalau air itu masuk ke dalam tubuhmu, tidak bisa keluar dalam bentuk air kencing, tertahan dan bisa dikeluarkan oleh seorang dokter dengan imbalan setengah kerajaanmu lagi, apakah engkau jual? Jawabannya apa? Daripada dia kesakitan sampai mati, dia jawab iya. Segitu cuma harga nilai kerajaanmu, hanya segelas air. Apa yang antum cari? Beliau menasihati kita bahwa dunia yang kita miliki, yang kita cari, itu tidak lebih daripada sepiring makanan, segelas air nilainya ketika saat tertentu. Ini harganya lebih tinggi dari harga pasar atau sama? Hah? Mana ada 1 gelas ini setengah daripada kekuasaan Cina sampai Andalus. Berarti Cina sampai tengah-tengah Irak. Cina Irak saya jual dengan 1 gelas. Kemudian biaya pengobatan, air kencing tidak keluar, setengahnya lagi dari Jazirah Arab sampai Andalus. Tidaklah ada. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwasanya itu yang saya katakan, mahal dan murah tergantung harga pasar di tempat berada. Tadi Anda berada di tempat ketinggian 1000 kaki dari permukaan bumi, dari permukaan laut. Harganya beda dengan di bawah. Di bawah 15.000, di situ 45.000. Ya. Kalau di tempat ketop harga tadi orang jual 50, walaupun di tempat biasa 15, dia jual 30 atau 40. Ya, umumnya orang jual berkisar 30 ke 40. Lalu Anda jual 40.500, tidak ada masalah. Itu masih boleh. Jelas. Maka memang harga itu tidak satu, sesuai dengan tempat dan waktu dan kondisi kedua belah pihak. Tadi sudah membaca. Lanjut.
Islam membolehkan seorang penjual mengambil laba sekalipun mencapai 100% dari modal atau bahkan lebih dengan syarat tidak ada ghish atau penipuan harga maupun barang. Seperti dalam kasus Urwah Al-Bariki radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan uang 1 dinar kepada Urwah agar ia membelikan seekor kambing untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Urwah mendatangi para pedagang yang membawa kambing untuk dijual di pasar. Ia menawarnya dan mendapatkan 2 ekor kambing dengan uang 1 dinar. Dalam perjalanan menuju Rasulullah, ada seseorang yang menawar seekor kambing sehingga 1 dinar, seharga 1 dinar. Maka ia pun menjualnya. Lalu ia memberikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam 1 dinar plus seekor kambing. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar diberkahi dalam setiap jual belinya, sehingga bila berdagang ia selalu untung sekalipun yang dijual adalah segenggam tanah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, ini laba 100%. Boleh kalau kedua belah pihak redha dan iya. Lanjut. Juga diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Zubair bin Awam radhiyallahu anhu semasa hidupnya membeli sebidang tanah di pinggiran kota Madinah seharga 170.000 keping uang emas. Setelah ia wafat, tanah itu dijual oleh anaknya yaitu Abdullah seharga 1.600 dinar. 1.600.000 dinar. Keuntungan yang diambil oleh Abdullah dalam penjualan ini hampir mencapai 1000%. Ya, boleh, tidak ada masalah. 1000%. Sekarang entah berapa itu harganya. Ya, karena kota Madinah, kota Mekah itu tanah termahal di dunia. Lanjut. Memang keuntungan yang lebih rendah lebih afdol dan lebih berkah bagi pedagang. Syuraih meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat menjadi khalifah melakukan pemeriksaan di pasar kota Kufah sambil membawa tongkat. Artinya laba Anda tentukan asal harga penjualannya disepakati kedua belah pihak, walau lebih mahal, tapi diketahui kedua belah pihak hukum asalnya boleh. Tapi yang lebih baik bagaimana? Lebih murah dari harga pasar. Ya. Itu apa artinya lebih murah, lebih baik? Berarti Anda bersedekah dengan selisih harga normal. Orang-orang jual beras per kilo 17.000, Anda jual 16.500. Berarti dengan 500 Anda bersedekah. Ya, itu kalau per kilo. Kalau Anda jual 100 kilo, alhamdulillah banyak sedekah Anda. Ya, baik. Syuraih meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat menjadi khalifah melakukan pemeriksaan di pasar kota Kufah sambil membawa tongkat. Ia berkata, "Wahai para pedagang, beli dan jualah dengan cara yang benar, niscaya kalian akan selamat. Jangan tolak keuntungan yang sedikit. Jika kalian tolak, khawatir kalian tidak mendapatkan keuntungan yang besar." Ya. Ali mengatakan, "La taruddu qalilal ribhi wa tuhrumu katsiruha." Para pedagang kalau ada yang beli, dia menetapkan harga, sudah untung kalian tapi tipis. Jangan tolak. Bila kalian tolak karena menginginkan untung yang besar tidak dapat, yang kecil nggak dapat. Tapi ketika ditawar dia untung tipis, Anda jual, alhamdulillah berkah, nanti ada lebih. Dengan harga yang lebih dikit, alhamdulillah. Hal ini ditegaskan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oqi dalam Muktamar kelima di Kuwait nomor 46 8/5 tahun 1988 yang berbunyi, pertama, pada dasarnya kaidah-kaidah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli harta mereka selagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum dalam syariat, sesuai dengan firman Allah yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Surat An-Nisa ayat 29. Kedua, tidak ada batas maksimal persentase laba dari penjualan yang harus ditaati oleh para pedagang.
Persentase laba diserahkan kepada kondisi perniagaan, pedagang dan barang dengan tidak melupakan adab Islami dalam hal ini seperti qanaah, kasihan dan tidak tamak. Ya, boleh Anda menjual masker ketika pandemi dengan harga 100.000 karena orang jual 100.000 semuanya. Tapi kalau ada Anda menjual dengan harga 50.000 berharap orang-orang kaum muslimin terhindar dari wabah yang ada, ya, Anda sudah bersedekah 50.000 dan mendapat pahala di sisi Allah, membantu menyelamatkan kaum muslimin dari virus tersebut. Terus yang ketiga, sangat banyak dalil-dalil yang mewajibkan sebuah transaksi terbebas dari ghish, penipuan, rekayasa barang, rekayasa harga dan rekayasa laba, serta terbebas dari menimbun barang yang menyebabkan kezaliman terhadap kepentingan umum maupun khusus. Jika seorang pembeli membeli sebuah barang di atas harga pasar karena tidak cakap dalam tawar-menawar, kalau ia tahu harga pasar tersebut tentu ia tidak akan rela, maka dalam kasus ini pembeli ini dianggap tertipu. Ia berhak memilih untuk melanjutkan akad jual beli atau mengembalikan barang dan meminta kembali uangnya dengan syarat ia tertipu dengan persentase yang besar, seperti membeli sepatu seharga 250.000 padahal harga pasar sepatu itu hanya 170.000. Hak untuk memilih antara membatalkan dengan meneruskan akad ini disebut khiyar gaben. Ya. Berapa persentase yang Anda tertipu, boleh Anda membatalkan transaksi sepihak, ya, berapa persentasenya? Ini dinamakan dengan khiyar ghaban hak ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.